Fragrance music. Awal kita membuka usaha ini karena memang pertama background ibu ini dari seni rupa, dari Institut Seni Indonesia, dari ISI Jogja. Kebetulan tahun 99 kita membuka usaha ini, workshop, bukan workshop, produksi ini batik kayu. Jadi awal-awalnya memang waktu itu kita sama teman-teman itu merasa apa yang kita cari lagi nih selain melukis, selain aktivitas di kampus. Kebetulan waktu itu setelah kita TA selesai, kita hanya tinggal nunggu wisuda aja. Ada waktu beberapa saat dan kita mencoba untuk apa ya yang kita harus cari gitu kan. Waktu itu kita tidak mencanting, cuman ibu yang mendesain, kasih ke orang, jasa mencanting, baru balik ke kita yang mewarna sampai finishing selesai. Itu sampai tahun 99 sampai 2005. Ibu membuat, terus laku. Itu yang bikin, oh ini karyaku apa laku gitu kan. Jadi kan semua orang di situ mereka membatik dari si pengrajin itu kan motifnya sama semua Kak. Jadi sama semua. Jadi di sini ibu membuat motif sendiri, beda kan, beda. Nah itu, wah ternyata motifku dipilih gitu kan. Itu menjadi kita, ayo lagi. Mungkin hanya beberapa orang yang dalam tanda kutip mungkin agak, kok bisa sih dia gitu kan. Tapi kalau yang lainnya karena di sini atau di sini, terutama di sini mereka benar-benar yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Oh, wah batik kok bisa sangat-sangat mereka itu kagum gitu kan. Jadi itu juga bikin kita, waduh, aku nomor satu nih di sini, bisa menggambar, bisa membatik. Kita membatik di sini nggak hanya satu tempat, maksudnya satu, misal coaster kita ada beberapa macam, dan kita kedepannya kan nggak mungkin hanya coaster, hanya tempat tisu. Kita nyari lagi apa ya sih yang bisa dibatik gitu. Jadi yakinlah pasti ini sesuatu yang bakalan tidak akan berhenti gitu kan. Ya kemungkinan mereka akan tahu setelah mereka kesini, terus mereka punya ide mau mengembangkan di tempat mereka, silakan. Tapi awalnya memang kami di sini baru satu-satunya. Mencamping semua, malam semua. Jadi kalau satu itu satu box tisu paling 2 jam selesai. Tapi itu mencanting Kak, nggak nyampe 2 jam. Kadang kalau ibu lagi seneng ya udah paling 1/4 jam selesai dicanting. Nah nanti prosesnya kan harus dicanting, kita pewarnaan. Misal hari ini hijau, kita hijau semuanya, yang hijau kita semuanya, baru nanti di merah gantian gitu. Jadi nggak satu udah di warna hijau merah terus jadi satu barang, nggak, jadinya terus. Kalau berhenti sepertinya tidak mungkin, kecuali memang ada sesuatu hal yang mengharuskan berhenti. Cuman di sini saya sama suami saya, kita bekerja bareng. Jadi kita saling
saling saling membantu gitu. Misal ibu sampai bekerja sampai malam, si bapak nunggu sambil bikin desain bikin konten apa. Jadi ibu nggak merasa bekerja sendiri gitu. Jadi misal ya udah sekarang lagi males nih bikin apa, nanti ibu nyoret-nyoret apa, bikin desain apa untuk, jadi nggak ada matinya. Kalau benar-benar lagi males ya sudah, kita pergi makan atau udah balik lagi. Mengapa ibu mengambil batik kayu ya? Jadi batik kayu ini nggak hanya sebagai sebagai media yang selain kayak batik kain. Jadi kalau batik kayu ini mereka anak muda bisa menggunakan, cowok juga bisa menggunakan tanpa harus kalau kain harus ke resepsi, harus ke acara resmi. Kalau batik di kayu mungkin buat tempat tatakan gelas, iseng aja di kantor, di kampus bisa. Jadi itu juga batik gitu kan. Jadi anak muda bisa ikut melestarikannya itu. Nggak harus memakai batik seperti itu. Anak muda nggak mau mengerti gitu kan. Jadi kita mencoba dengan hal-hal yang kecil untuk memperkenalkan batik, cara membatik. Jadi cara membatik kalau kita nggak kenalkan, mereka juga nggak akan tahu. Mungkin mereka pakai baju ini loh, aku pakai baju batik. Padahal bukan baju batik, itu hanya motif batik yang di print. Sebenarnya membatik itu kan mencanting, terus pewarnaan, terus ada pelorotan, itu proses membatik. Tapi kalau kakak misal sekarang, kaosnya batik, enggak batik, itu motif batik. Karena kalau batik nggak diteruskan, nggak dirawat, pasti hilang, sudah hilang. Karena makanya sekarang ini banyak sekali di mana-mana batik terus makin batik, apapun asal itu membatik harus diperjuangkan. Karena sayang kalau misal mungkin 20 tahun ke depan batik sudah nggak ada, susah kan. Makanya dipermudah, ada kompor listrik, ada canting listrik, semuanya sampai sekarang. Misal tidak ada tidak ada pewarna yang kimia, bisa menggunakan warna-warna yang natural dari alam. Semoga batik ini nggak punah gitu. Sebenarnya boleh, apapun boleh, tapi asal yang cara kita membatiknya itu jangan sampai hilang. Bisa kok sekarang kakak bikin ngeprint, udah fotokopi, kasih ke percetakan jadi baju. Tapi nggak prosesnya itu harus kita lestarikan. Sayang nggak? Mau bentuknya Korea, mau gambarnya Pokemon atau apa, kalau prosesnya membatik dari mencanting, pewarnaan sampai pelorotan itu baru membatik. Seneng banget. Apalagi mereka benar-benar antusias. Pertamanya memang membatik susah ya, begini susah. Terus mereka datang mencoba, tekun, berhasil, sampai mereka berpikir oh ya ternyata membatik itu susah, dan mereka berhasil membatik itu sangat senang sekali, dan mereka sangat menghargai. Artinya misal suatu saat dia harus membeli barang yang mahal, batik contohnya, batik lah, dia sudah tahu prosesnya. Oh ya prosesnya aja seperti itu, ini mahal. Jadi dua-duanya saling bersinambungan, saling berhubungan. Karya karena ibu menggambar sendiri, mereka suka dengan karya ibu, mereka datang mau belajar minta diajarin, ibu juga sangat-sangat menghargai mereka, sangat senang lah. Jadi mereka punya inisiatif untuk, aku juga ingin membatik, aku ingin tahu membatik seperti apa. Jadi ibu memberikannya juga dengan senang hati gitu kan. Dari dulu ibu suka, sangat suka, apalagi pokoknya batik gitu ya. Ibu suka meskipun ibu nggak punya batik, tapi melihat dari sisi historisnya, dari sisi
ini suatu peninggalan gitu kan. Ibu melihatnya mereka bisa ya tahun sekian bisa membuat batik sampai seperti ini, dan ibu lihat ternyata mereka itu benar-benar dalam membatik itu kayak bukan suatu pekerjaan tapi suatu kayak kewajiban, dan mereka tuh menganggapnya membatik itu seperti melantunkan doa setiap hari. Sebenarnya nggak terlalu susah, tapi harus itu harus fokus, karena kalau tremor dikit itu jadi garis yang harusnya lurus jadi keriting-keriting gitu. Sebelumnya pernah lihat, cuman ternyata sesulit itu, karena sebelumnya aku taunya batik itu kebanyakan ada di kain. Jadi sebelumnya sih ya bisa. Sebelumnya yang aku tahu itu cuma batik di kain, karena biasa yang memang udah dikenal itu kan batik kain, bukan batik kayu. Tapi setelah workshop ini aku jadi bisa ditambah wawasannya dengan ternyata batik itu bisa di kayu juga. Berubah sih, dulu kayak masih meremehkan batik, kayak nggak terlalu fokus ke batik, kayak lebih ke yang trendy viral sekarang. Dan ternyata tuh di Indonesia tuh ada kebudayaan batik yang dimana tuh bagus banget dan indah juga, nggak kalah sama yang viral atau trending di luar sana. Karena kan batik itu salah satu budaya yang paling dikenal di Indonesia kan. Jadi kalau misalnya itu hilang ya sangat disayangkan aja. Sayang banget sih, karena batik itu pasti punya nilai estetika yang tinggi juga. Pasti dalam seni batik tuh nggak cuman kayak sebuah karya, tapi ada nilai di dalamnya yang pastinya dalam banget. Jadi kalau misalnya nggak dilestarikan itu bakal sayang banget, bakal seru. Aku jadi bisa belajar ternyata batik bisa di kayu, dan aku juga bisa nyoba membatik di kayu. Fantastik. Hari ini workshopnya seru banget, jadi tahu banyak hal tentang batik. Kenapa baru kenal saat itu? Ya mungkin kemungkinan ibu udah suka dengan batik itu mulai dari sekolah SMA gitu kan ya. Cuman di situ karena kita belum pernah praktek, kita belum pernah tahu apa itu batik, seperti apa, caranya bagaimana, hanya bisa mengagumi. Baru di saat kuliah lihat ada batik seperti ini nih, semakin oh iya bisa, pasti aku bisa gitu kan. Harapan ibu dari batik kayu ini mudah-mudahan bisa membawa anak-anak muda itu lebih mengenal batik, meskipun hanya dari hal yang kecil, tapi mengedukasi untuk mereka agar mereka juga tahu membatik itu seperti ini, prosesnya seperti ini. Dan batik kayu bisa lebih besar lagi, dan pingin juga mempunyai SDM yang berkualitas, terutama untuk anak muda. Banyak sih yang mereka menganggur ya, bukan menganggur sebenarnya, karena mereka tidak tahu membatik itu seperti apa. Jadi pinginnya merekrut semua, kita ajarin supaya mereka juga tahu bahwa membatik itu bukan hal yang sulit, tapi menyenangkan. Itu mengedukasi, memberikan edukasi. Jadi ibu tidak akan membatik, tapi istilahnya kayak memberikan motivasi ke mereka dengan cara mengajar materi bukan teori ya. Jadi memberikan bekal mereka bahwa kalian jangan sampai melupakan sejarah-sejarah tentang batik ini di negara kita. Harus jaga warisan nenek moyang kita, jangan sampai hilang, jangan sampai direbut orang atau negara lain, karena memang ini warisan dari nenek moyang kita. Misal anggap aja yang membuat batik itu nenek kalian, jangan sampai orang lain terus ini punya aku gitu kan, ini punya aku, padahal itu nenek kalian yang bikin gitu kan. Jadi hargailah karya-karya dari nenek moyang kita untuk menjaganya. Jangan sampai kita lupa. Mungkin suatu saat kalian sudah dewasa, sudah tua, bisa diturunkan ke anak, bisa diceritain ke anak kalian, anak cucu kalian, bahwa di Indonesia ada batik tulis